Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul dan bersekutu dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kita percaya dalam hidup kita bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang terpanggil menurut rencana dan karyanya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kembali kita mau bersekutu masuk hadirat Tuhan, kembali menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam hidup kita, dan Tuhan senantiasa memelihara hidup saudara dan saya sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita satukan hati kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita minta lawatan Tuhan dinyatakan pada pagi hari ini. Kita minta kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satukan hati. Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, pada saat kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau Tuhan, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan kuasa-Mu menyembuhkan kami, memberikan kami kelegaan, memberikan kami kemerdekaan, memberikan kami kemenangan dan gilang gemilang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam berat Tuhan berikan kelegaan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau, dan Engkau bersemayam, Engkau berdaulat, Engkau disukakan Tuhan oleh pujian penyembahan kami, dan nama-Mu dipermuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama dan katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. mari bersama-sama Ku sembahkan
mengasihi Engkau. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Mari katakan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku,
Shalom Aleichem. Kita bertemu lagi bersama-sama di dalam ibadah ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita khawatir. Keadaan dunia sekarang akhir zaman ini banyak sekali yang membuat kita khawatir. Banyak ya. Dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan ya. Masalah pelayanan dan sebagainya. Itu banyak membuat kita khawatir, takut. Seolah-olah bagaimana kita menghadapi ini ya, seolah maju kena mundur kena. Kita kehilangan iman. Kita kehilangan iman. Itu yang Tuhan katakan, kenapa kamu kurang percaya? Kurang percaya berarti khawatir ya. Maka jemaat Tuhan, saya mohon jangan kita khawatir. Seperti katakan di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan keinginan kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Jangan khawatir, nyatakan keinginan kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran kita. Jangan sampai kita khawatir terus-menerus, itu dosa. Itu kurang iman namanya. Serahkan semua khawatir kita kepada Tuhan. Khawatir mengenai keluarga, khawatir mengenai pekerjaan, khawatir mengenai kesehatan, khawatir mengenai apapun. Jangan dipikul terus kekhawatiran itu ya. Jemaat Tuhan, belajar menyerahkan semua kepada Tuhan. Apapun yang menghadapi kita, mulai khawatir, langsung serahkan pada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya ya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Makanya berkali-kali Tuhan katakan juga di dalam Matius pasal 6, jangan khawatir soal makanan. Perhatikan burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan dalam lumbung, namun Bapa di surga berikan makanan. Apalagi kamu anak-anak Tuhan, masa kamu khawatir tuh? Jangan kamu khawatir soal pakaian ya. Perhatikan bunga di padang ya, tidak memintal, tidak menenun, tapi Tuhan berikan keindahan dari bunga itu lebih daripada Salomo. Jangan khawatir soal pakaian, jangan khawatir soal hidupmu. Kekhawatiran sehari cukuplah sehari. Jadi tidak boleh kita khawatir terus-menerus. Kekhawatiran sekarang beda dengan kekhawatiran besok. Jadi setiap kali kekhawatiran datang, kita serahkan langsung pada Tuhan ya. Jangan kita khawatir. Orang yang khawatir itu berarti dia kurang iman, kehilangan kepercayaan dia, kehilangan pegang firman Tuhan. Itu karena masalah. Seperti dikatakan di dalam tentang Abraham dan Lot. Di dalam Kejadian 13 ayat 8 sampai dengan 15. Saya akan bacakan. Abraham dan Lot. Lot itu adalah ponakannya Abraham. Ya, ponakannya Abraham. Dan Lot itu ikut Abraham terus. Sehingga Lot juga menjadi kaya karena ada Abraham. Lot juga percaya seperti Abraham percaya. Ya, tapi akhirnya Lot gagal karena apa? Dia kehilangan iman, kehilangan kepercayaan. Di dalam Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai dengan 15. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkalian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirman Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah di tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan.
sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Itulah firman Tuhan kepada Abraham, ya. Makanya Abraham waktu membawa Lot pergi, Abraham punya ternak banyak, dan Lot juga akhirnya banyak ternak. Kenapa? Dia ikut Abraham. Lot juga jadi banyak ternaknya. Dan gembala-gembala pada Abraham dan Lot seringkali berkelahi, berebutan. Lalu Abraham bilang kepada Lot, Lot anakku, ya, karena kita ini sudah banyak gembalaan kita, jangan sampai gembala kita berkelahi, maka lebih kita pisah. Kalau engkau ke kiri, om ke kanan. Kalau kamu ke kanan, om ke kiri. Harusnya si Lot yang ngomong gitu, karena Abraham itu kan omnya, ya. Tapi Abraham itu orang rendah hati. Abraham percaya benar bahwa semua yang saya terima itu semua dari Tuhan. Maka Abraham punya iman karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Akhirnya Lot melainkan pandangannya. Dia lihat, oh ada lembah sungai Yordan, banyak airnya. Lembah sudah sungai Yordan, banyak airnya sampai ke Soar. Ya. Akhirnya Lot bilang, Om Abraham, saya pilih ini lembah sungai Yordan sampai ke Soar. Akhirnya mereka berpisah. Dan apa yang terima Abraham? Abraham hanya tanah Kanaan aja. Pada saat itu gersang sekali padang gurun. Tanah Kanaan itu. Tapi Abraham tidak marah, tidak ngomel, tidak mengatakan, Lot kamu ini kurang ajar. Masa kamu pilihkan bagi om itu padang gurun, sedangkan kamu itu yang subur. Abraham tidak mau marah karena dia percaya apa yang diberikan kepadaku itu dari Tuhan dan pasti berkat akan nanti. Dan benar saja, Lot berpisah dengan Abraham, ya. Lalu Lot masuk ke lembah sungai Yordan, dan di situ ada Sodom dan Gomora. Ternyata orang Sodom dan Gomora itu jahatnya luar biasa, ya. Tapi Abraham mendapat apa? Kanaan, padang gurun. Abraham punya iman, ya, bahwa padang gurun akan menjadi kebun akan jadi hutan. Kalau itu pilihan Tuhan. Tuhan bilang kepada Abraham, coba engkau lihat ke kiri, ke kanan, ke utara, ke selatan, timur, barat. Semua ini aku berikan kepadamu dan keturunanmu. Itulah Abraham. Itu iman Abraham, itu iman firman Tuhan, ya. Iman Abraham, iman firman Tuhan. Iman Abraham, dari iman ke iman, dari firman ke firman. Itu Abraham tidak berubah, ya. From faith to faith, dari iman ke iman, ya. Sebab iman berasal dari apa? Firman Tuhan. Boleh dikatakan dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Iman itu dari pendengaran firman. Abraham punya iman dari firman. Abraham dengar firman Tuhan, Abraham taat kepada firman Tuhan, tidak berubah sedikit pun. Ya, inilah iman Abraham. Iman Abraham itu adalah iman yang tidak pernah berubah. Dari iman kepada iman, from faith to faith, ya. Dari iman ke iman. Seperti katakan di dalam Roma 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak khawatir. Karena Abraham tahu benar bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup. Itulah iman Abraham, ya. Sampai dikatakan dalam 1 Korintus 2 9 dan 10. 1 Korintus 9 dan 10. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah kedengaran oleh telinga, belum muncul dalam hati manusia, Tuhan sudah sediakan bagi orang yang percaya. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus melakukan segala perkara yang mengetahui semua yang ada di dalam surga. Hanya Roh Kudus yang mengetahui semua yang ada di dalam surga. Maka itulah iman Abraham. Walaupun matanya belum lihat, telinganya belum dengar, belum muncul hatinya, tapi dia yakin Roh Kudus sudah sediakan itu bagi saya. Saya yakin padang gurun akan jadi kebun jadi hutan. Itulah iman Abraham, ya. Seperti Ibrani 11 ayat 1. Iman
Ya, seperti dikatakan dalam Ibrani 11:1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari semua yang kita tidak lihat. Jadi iman itu belum kelihatan tapi kita harapkan. Itu iman. Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara. Tapi kami perhatikan yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Itu iman iman daripada Paulus. Tidak perhatikan yang kelihatan, itu sementara. Yang tidak kelihatan itu yang kekal. Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Tuhan Yesus katakan dalam Markus 13 ayat 31, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal. Jadi firman Tuhan kekal, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal. Itulah iman Abraham, pegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan kekal, tidak pernah berubah. Itu yang dipegang Abraham. Ya, langit dan bumi akan lenyap. Abraham pegang firman Tuhan. Bahkan Tuhan katakan di dalam Lukas 16 ayat 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik firman Allah tidak digenapi. Berarti firman Allah lebih daripada langit dan bumi. Itu yang Abraham pegang. Dia berpegang pada firman Tuhan, tidak pernah berubah. Firman Tuhan lebih daripada langit dan bumi. Itulah iman Abraham, tidak pernah berubah. Maka Abraham bertindak dari firman Tuhan ke firman Tuhan, dari iman ke iman. Ya. Tapi bagaimana dengan Lot? Lot akhirnya hilang imannya pada saat dia melihat lembah sungai Yordan penuh dengan air sampai ke Soar, bagus sekali. Disitulah Lot salah. Jadi Lot dari iman firman ke penglihatan. Dia lihat bagus-bagus, tau-taunya di dalam Sodom dan Gomora, di dalam lembah sungai Yordan itu ada orang Sodom dan Gomora jahat sekali. Nah itu dia. Makanya Lot salah, tidak bertindak seperti Abraham. Dia bertindak dari mata. Tadinya bertindak dengan iman, maka diberkati. Tapi sesudah ini dia lihat, wah, lembah sungai Yordan itu bagus, banyak air sampai ke Soar. Dia pilih itu. Jadi bukan lagi iman, tapi apa? Mata. Iman penglihatan. Ya, sehingga dia kurang percaya. Sama dengan 10 pengintai. Di dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 28. Ya. Musa mengutus 10 pengintai untuk melihat tanah Kanaan. Ya, maafkan, Musa mengutus 12 pengintai ya untuk melihat tanah Kanaan. Bagaimana keadaannya? Musa memilih 12 pengintai dari pemuka-pemuka 12 suku Israel. Jadi semua pemuka Israel 12 orang dipilih oleh Musa. Semua sudah punya iman hebat. Ya, 40 hari lamanya mereka mengelilingi tanah Kanaan untuk melihat. Waktu pulang, 10 orang datang memberikan berita yang sangat menakutkan. Dia bilang, kami sudah mengelilingi tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu luar biasa, bersuburnya, berlimpah susu dan madu. Ini hasilnya luar biasa. Tetapi kami lihat di sana ada Bani Enak, orang raksasa tinggi besar. Kita seperti belalang-belalang saja. Mereka ketakutan. Kenapa? Tadinya mereka beriman bahwa Allah menyertai kita, Tuhan menolong kita, jangan takut. Tapi akhirnya waktu melihat, loh, ternyata menduduki tanah Kanaan itu orang raksasa, Bani Enak, raksasa-raksasa. Kita ini hanya seperti belalang-belalang. Mereka mulai kehilangan iman di situ. Hanya Yosua dan Kaleb maju ke tengah-tengah. Jangan kita takut. Walaupun mereka memang dihuni oleh Bani Enak, raksasa, dan kubu pertama kuat, tapi Allah kita sudah mengalahkan mereka. Kita sudah menang. Tuhan menyertai kita. Itulah Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb bertindak dari firman ke firman. Jangan takut. Pegang firman Tuhan apapun yang terjadi. Pasti kita menang. Ya, pasti kita menang. Kita taklukkan. Itulah Yosua dan Kaleb. Punya iman seperti Abraham. Dari iman ke iman, dari firman ke firman, tidak pernah berubah. 10 pengintai berubah karena melihat, iman penglihatan. Ya,
Maka jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian, jangan kita terpengaruh karena apa yang kita lihat. Tetap kita berpegang pada firman Tuhan, apapun yang terjadi, untung atau rugi, berhasil atau gagal, ya maju atau mundur, sehat atau sakit, tetap firman Tuhan, pegang firman Tuhan, tidak pernah berubah. Langit dan bumi bisa lenyap, tapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Lebih mudah ya langit dan bumi lenyap daripada satu titik firman Tuhan tidak digenapi. Itulah firman Tuhan. Pegang firman Tuhan apapun yang terjadi. Ya, seperti kata di dalam Ulangan pasal 8 ayat 2-3. Ulangan 8 2-3. Ya, Tuhan bilang kepada bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, 700.000 orang laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. 700.000 laki-laki keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tuhan bilang kepada mereka, kalian harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Pegang firman Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu mereka mulai berjalan 40 tahun lamanya mereka mengelilingi kota untuk masuk tanah Kanaan. Mereka gagal semua. 700.000 gagal. Ya, dari umat Israel laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Gagal semua kecuali Yosua dan Kaleb. Dua orang ini bisa masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Mereka imannya seperti Abraham, tidak berubah. Yang lain itu berubah imannya. Kenapa? Gagal di padang gurun, gagal semua, mati semuanya. Nah itu dia ya. Jadi jangan sekali kita mundur daripada firman Tuhan. Ya, seperti Hawa. Tuhan bilang pada Adam dan Hawa, semua buah di taman ini boleh kamu makan, tapi buah pengetahuan baik dan jahat di tengah tidak boleh kamu makan. Lalu datang iblis menggoda kepada Hawa. Dia bilang, kenapa Tuhan melarang kamu makan buah ini? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Lalu Hawa melihat, iya ya, buah ini enak untuk dimakan, bagus. Kalau kita makan, kita seperti Allah, bisa bedakan baik dan jahat. Akhirnya Hawa mengambil buah itu, dia makan, jatuhlah ke dalam dosa. Dia berikan pada Adam, suaminya juga jatuh dalam dosa. Kenapa? Hawa melihat, Hawa melanggar firman karena mata melihat. Ya, itulah Hawa. Demikian juga dengan istrinya Lot. Waktu Lot lari, ditarik malaikat, lari ke gunung. Malaikat bilang, Tuhan akan membakar Sodom dan Gomora. Ya, kalian lari ke gunung, lari semua. Akhirnya malaikat bilang, jangan menoleh ke belakang. Jangan, itu firman Tuhan. Jangan menoleh ke belakang. Waktu Lot dan istrinya dan kedua anak gadisnya lari ke gunung, tiba-tiba Sodom dan Gomora dibakar oleh Tuhan. Istrinya Lot mulai, loh, kok terbakar Sodom Gomora? Kemudian dia menoleh ke belakang, dia melanggar firman Tuhan, menoleh ke belakang. Akhirnya apa? Jadi tiang garam. Itu dia. Istrinya Lot menoleh ke belakang. Dia terikat oleh kekayaan harta yang ada di rumahnya. Akhirnya dia dapat tiang garam. Itulah akibatnya kalau tidak taat kepada firman Tuhan. Kita harus benar-benar taat kepada firman Tuhan. Ya, jangan seperti istrinya Lot. Jangan seperti Hawa. Pegang firman Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita. Ya. Jangan khawatir, jangan takut. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Dia akan memelihara engkau. Jangan takut. Tahun-tahun ini tahun penuh dengan kekhawatiran bagi manusia. Tapi kita amat Tuhan, jangan khawatir. Ingat, kita ini umat pilihan Tuhan. Dalam Roma 8:8 dikatakan, Roma 8 itu 8 ya. Segala perkara dapat kutanggung. Ya. Pokoknya baik atau tidak baik, semua itu adalah rencana Tuhan bagi saya. Ya. Untung teruga, semua rencana Tuhan bagi saya. Apalagi saya orang yang dipilih oleh Tuhan. Berbahagialah kita jemaat Tuhan yang sering diurapi dengan Roh Kudus. Kita punya iman Abraham, iman Roh Kudus yang tidak berubah. Dikatakan tadi dalam 1 Korintus 2 ayat 9-10. Mata belum melihat, telinga belum dengar, belum muncul hati, tapi Roh Kudus sudah sediakan itu. Karena Roh Kudus mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kalau kita punya iman Roh Kudus,
Walaupun mata kita belum lihat, telinga belum dengar, belum dalam hati, tapi saya yakin Roh Kudus sudah sediakan bagi saya. Saya tidak usah khawatir. Allah menyertai saya. Firman Tuhan tetap selama-lamanya. Saya pegang firman Tuhan. Walaupun langit dan bumi lain, firman Tuhan kekal. Itu dia. Saya minta kepada jemaat Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang malam. Seperti kata dalam Mazmur pasal 1, renungkan firman Tuhan siang malam supaya engkau berhasil. Dalam Yosua 1 ayat 8, ya. Hendaklah engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau bisa bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, agar perjalananmu berhasil, engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Supaya kita penuh firman, renungkan firman Tuhan siang malam. Pegang firman Tuhan, jangan berubah sedikit pun. Walaupun tantangan yang kita hadapi berat, firman Tuhan tidak pernah berubah. Itu yang kita pegang, itu yang saya harus pegang sampai Tuhan datang. Jemaat Tuhan, dengar baik, saya minta kepada kalian, semua kalian taati firman Tuhan. Ya. Jangan khawatir sedikit pun. Tolong dengarkan jemaat Tuhan, ya. Seperti di dalam Yohanes, di dalam Matius pasal 6. Jangan kamu khawatir. Coba kita nyanyikan lagu itu bersama. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga melihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku pegang firman Tuhan, tidak berubah apapun yang terjadi. Langit dan bumi boleh berubah, tapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Itu iman kita, dari iman ke iman, dari firman ke firman. Tuhan menyertai jemaat Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Kalau kita beriman, Tuhan akan menyertai kita. Berhasil, Tuhan lindungi kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menerima urapan Roh Kudus, supaya kita punya iman Roh Kudus. Mata belum lihat, telinga belum dengar, belum terlihat, tapi Roh Kudus sudah sediakan itu. Itulah iman Abraham, iman Roh Kudus, iman firman Tuhan tidak berubah. Mari kita angkat kedua tangan kita ke atas, dan kita minta urapan Roh Kudus pada Tuhan Yesus Kristus. Minta kepada Tuhan Yesus. Dia katakan kalau kita minta, Tuhan pasti beri. Kalau kita minta pasti diberi. Angkat kedua tanganmu ke atas. Tuhan Yesus, Engkau melihat kami, umatmu, jemaatmu saat ini mengangkat tangan bersama-sama padamu. Kami haus, rindu menerima urapan baru dari Roh Kudus ke atas kami, supaya Roh Kudus memberikan kami iman karena kuasa Roh Kudus. Walaupun mata kami belum lihat, telinga belum dengar, belum muncul hati, tapi Roh Kudus sudah sediakan bagi kami. Kami butuh Roh Kudus Tuhan. Indah pemalama katakan tada nama. Oh Roh Kudus, mengalirlah kepada kami Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit. Roh Kudus, bebaskan kami yang terbelenggu. Roh Kudus, lepaskan kami semua roh jahat, kuasa kegelapan. Roh Kudus, tolong kami dalam menghadapi segala sesuatu, supaya kami beroleh kemenangan yang gila gemilang oleh tangan kananmu. Mendapat malam katakan tada nama-nama. Roh malam katakan tada malam. Hosana, hosana, hosana. Oh, yang dapat malam katakan tada malam. Yang nama jemaat Tuhan, terimalah urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Haleluya, Hosanna. Inna pamalama katakan alma, rapa malama katakan tanah nama, erosan nama mana, ilamnya pembaraku santana nama, ilamnya pamalama katakan, eloya nama, illa pamalama katakan tanah, erosan tanah nama, lerai pamalama, hermat pamalama katakan sana, eloya nama, ilamnya pamalama katakan nama, eromna pamalama umparaku sana. Rusan tanah nama. Haleluya, Hosanna, haleluya, 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 amin, haleluya. Kita tetap angkat tangan kita pada Tuhan Yesus untuk menerima berkat daripadanya. Sesudah kita diurapi Roh Kudus, kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memberikan kita karunia dan kuasa di saksi Kristus, mengubah kita jadi manusia lain. Roh Kudus segala-galanya bagi kita dari sekarang ini sampai merata Tuhan datang mengangkat kita semuanya. Haleluya, 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 amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum. Tuhan berkati jemaat Tuhan.